Baiklah, patriot Amerika tercinta. Kalian tahu betapa aku mencintai Amerika? Kalian tahu betapa aku menghargai kemauan orang Amerika untuk melawan dan menolak upaya Islamisasi Amerika. Aku adalah penggemar berat Gubernur Greg Abbott, anggota Kongres Randy Fine, dan ada juga beberapa politisi baik lainnya yang juga sedang berjuang. Tapi hanya beberapa orang baik saja tidak akan cukup, karena musuh kita bersatu dan sangat berkomitmen pada tujuan ideologis mereka. Mereka telah berhasil menyusup ke birokrasi kita, elit politik kita, bahkan militer. Saya sebenarnya sedang menonton sebuah video di mana seorang prajurit patriot Amerika berbicara tentang bagaimana militer Amerika Serikat sedang disusupi oleh kaum Islamis yang menyebarkan ideologi Islamis beracun mereka. Saya bahkan tidak menyebut mereka pengkhianat karena mereka setia pada tujuan mereka. Tapi kamu juga harus setia pada tujuanmu. Islam dan Barat itu seperti minyak dan air. Mereka tidak akan pernah bisa bercampur. Mereka berkomitmen pada tujuan mereka. Kita juga harus berkomitmen pada tujuan kita, yaitu menjaga kepentingan kita, kepentingan Barat yang dibangun di atas nilai-nilai Barat. Multikulturalisme telah gagal, dan Islamisme berada di garis depan dari kegagalan itu. Para Islamis tidak akan berhenti sampai mereka melihat seluruh dunia tunduk pada Islam. Kenapa saya membicarakan hal ini? Lihatlah ini, teman-teman. Sebenarnya, sebelum saya memutar video-video ini untuk kalian, saya perlu memberi sedikit penjelasan. Lihatlah orang-orang ini. Yang di sebelah kiri, kalian lihat Hasan Piker. Dia adalah anak anchor. Dia lahir di New Jersey, lalu langsung dibawa kembali ke Turki, karena jelas orang tuanya tidak ingin dia terpengaruh oleh nilai-nilai Barat. Ini adalah pemikiran yang sangat umum di kalangan banyak orang tua Muslim pada tahun 90-an. Mereka tidak ingin anak-anak mereka menjadi liar. Begitulah cara mereka menggambarkannya. Jika kita membesarkan anak-anak kita di Amerika, maka mereka akan menjadi seperti orang Amerika. Mereka akan mulai pergi ke klub malam, mereka akan mulai minum minuman keras dan berjudi, dan mereka akan berzina dan sebagainya. Jadi banyak orang tua Muslim membawa anak-anak mereka kembali ke negara Muslim asal mereka. Tapi banyak juga yang tetap tinggal. Dan kamu sekarang menanggung akibatnya. Linda Sarsour dan dua wanita lainnya yang kamu lihat ini, mereka adalah hasilnya. Mereka adalah akibat dari itu. Jadi tidak semua orang membawa anak-anak mereka kembali, tapi sebagian dari mereka memang membawa anak-anak mereka kembali. Dan soal tempat dia dibesarkan, seperti misalnya Hasan Piker, dia dibesarkan di Turki dan tinggal di sana sampai dia berusia 18 tahun. Dia tumbuh dengan membenci Amerika, orang Kristen dan Yahudi, seperti semua orang lain di Turki. Ya, mungkin tidak semua orang, tapi kamu tahu dia jelas tumbuh di era Erdogan, yang jelas seorang Islamis. Dia membenci Barat, dia bahkan tidak menyembunyikannya. Jadi dia kembali ke Amerika Serikat sebagai orang dewasa. Sekarang dia tidak punya satu pun hal baik untuk dikatakan tentang Amerika. Dia pernah mengatakan bahwa Amerika pantas mendapatkan peristiwa 11 September. Amerika adalah negara fasis. Amerika mengebom negara-negara Muslim dan pantas mendapatkan semua hal buruk yang terjadi pada Amerika. Dia membenci Amerika, dia bahkan tidak menyembunyikannya. Saya tidak mengerti kenapa Amerika membiarkan hal ini. Saya mengerti kenapa Amerika membiarkan hal ini karena orang-orang seperti ini punya kebebasan konstitusional dan mereka memanfaatkannya. Maaf, burung murai ini mengganggu saya. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mendengarnya. Jika bisa, tolong abaikan saja. Tapi tetap saja itu mengganggu saya. Lihat wanita kedua. Dia adalah kuncinya. Dia adalah bintang dari video ini. Namanya Eber Kawas. Dia lahir di New York dari orang tua Muslim Palestina. Dia tumbuh dengan membenci Amerika dan secara terbuka mendukung Hamas dan jihad Islam, mengatakan bahwa Amerika pantas mendapatkan peristiwa 11 September sama seperti Hasan Piker. Dia, orang tuanya, dan jika dia sudah cukup umur saat usia 9 tahun ketika 9/11 terjadi, saya tidak tahu berapa usianya. Saya berasumsi dia berusia 20-an, jadi kemungkinan dia masih bayi saat itu. Ingat video orang-orang Palestina yang menari dengan gembira saat peristiwa 11 September terjadi? Orang tuanya dan dia akan menjadi bagian dari orang-orang itu. Tapi coba tebak, inilah keadaan budaya politik atau para petinggi kita. Orang-orang yang secara terbuka membenci negara tempat mereka tinggal, namun sistem politik atau para petinggi negara mereka tidak mampu menghentikan mereka, itu sangat menggambarkan sistem politik kita. Kita telah melihat hal itu di Australia, kita juga telah melihatnya di Inggris. Inggris adalah contoh terburuk dari hal itu. Kita telah melihatnya di Australia. Perempuan berhijab, perempuan Muslim yang tidak berhijab, semuanya membenci Australia. Mereka tidak melihat hal baik apapun tentang Australia, namun mereka memegang jabatan politik di Australia. Dan perempuan ini akan segera memegang jabatan politik di Australia karena dia baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk Senat Negara Bagian New York.
Ini sangat mengkhawatirkan teman-teman. Kita membutuhkan ratusan gubernur Greg Abbott dan anggota Kongres Randy Fine. Dengarkan perempuan ini. Jadi dan menemukan bahwa seperti yang kamu tahu, sistem kapitalisme, rasisme, dan supremasi kulit putih, dan lain-lain, semuanya telah dan Islamofobia semuanya telah digunakan, kamu tahu, untuk menjajah wilayah kan, untuk mengambil sumber daya dari orang lain. Jadi ini adalah perjalanan panjang, dan kita hanya melihat manifestasi dari kelanjutan itu. Kan dengan 11 September. 11 September. 11 September adalah manifestasi dari Amerika yang mengeksploitasi negara-negara dunia ketiga yang miskin ini. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sejarah Amerika. Dia sama sekali tidak paham tentang Gilded Age, tentang peran Amerika dalam mengakhiri kolonialisme. Sangat sedikit orang yang tahu itu. Roosevelt dalam daftar panjang persyaratan sebelum bergabung dalam Perang Dunia II mengatakan kepada Churchill dan Charles de Gaulle bahwa mereka harus masuk ke dalam tata dunia baru setelah Perang Dunia Kedua. Dan Amerika memainkan peran kunci dalam mengakhiri kolonialisme. Dan Amerika memaksa Churchill dan Charles de Gaulle untuk membebaskan koloni-koloni mereka karena Amerika sedang menuju tatanan dunia baru, untungnya yang merupakan tatanan dunia paling baik dalam sejarah manusia. Tapi orang-orang ini dengan keluhan mereka, sekali lagi alasan kenapa dia tidak tertarik untuk belajar tentang Amerika atau sejarah Amerika adalah karena dia setia pada pakaian yang dia kenakan di kepalanya. Dia akan selalu setia pada itu. Dia tidak peduli dengan Amerika. Dia tidak punya kepentingan Amerika yang dekat di hatinya. Dan dia secara harfiah membenarkan 11 September. Kenapa kita mentolerir ini? Kita tidak harus melakukannya. Kamu tidak harus mentolerir ini. Jangan biarkan ini terjadi. Inilah sebabnya saya menjadi semakin keras dalam pendekatan saya. Dan saya bilang, karena saya sering mendengar orang-orang ini, mereka terus-menerus menyalahkan orang Inggris dengan isu kolonialisme. Mereka terus berkata, kalian menjajah kami, itulah sebabnya kami di sini. Tidak, kamu tahu apa? Inggris memang pernah menjajah kalian. Seperti halnya setiap peradaban lain sebelum Inggris juga pernah melakukannya. Tapi di saat yang sama, Inggris tidak harus menerima kalian. Inggris datang ke negara kalian dengan kekuatan, sama seperti yang kalian lakukan ketika kalian punya kekuasaan. Bagaimana kalau saya katakan bahwa Amerika bisa mengebom kalian dan tetap tidak membiarkan kalian masuk ke Amerika? Bagaimana kalau saya katakan bahwa Inggris bisa menjajah kalian dan tetap tidak membiarkan kalian masuk ke Inggris? Kita bisa melakukan itu. Para migran ini membanjiri Eropa karena Amerika mengebom negara mereka. Ya, Amerika bisa terus mengebom kalian dan tetap tidak membiarkan kalian masuk. Satu-satunya alasan mengapa orang Amerika dan orang Barat tidak melihatnya seperti itu adalah karena liberalisme mereka. Mereka tidak harus seliberal itu. Tidak ada peradaban dalam sejarah manusia yang pernah menyebut dirinya salah. Ini adalah satu-satunya masa ketika Barat sendiri tenggelam dalam semacam rasa bersalah yang bodoh. Padahal kamu tidak perlu merasa bersalah atas masa lalumu. Kamu tidak perlu. Kamu tidak perlu merasa bersalah atas masa lalumu. Ya, Barat mendapat keuntungan dari perbudakan, tapi Barat juga yang mengakhiri perbudakan. Barat memaksa seluruh dunia untuk mengakhiri perbudakan. Ya, Barat menjajah kalian, tapi kemudian Barat juga membebaskan kalian. India dibebaskan melalui cara politik, bukan melalui perang. Dan saya tahu ada beberapa nuansa lain yang terlibat juga. Itu tidak sepenuhnya karena kebaikan hati mereka. Tapi kenapa kita menyalahkan Barat karena tidak 100% baik hati ketika memperjuangkan kepentingannya? Tidak ada peradaban lain yang pernah melakukan itu. Jadi inilah alasan saya tidak merasa kita perlu menerima ceramah dari orang-orang ini. Karena mereka akan melakukan apapun. Mereka akan senang melihat Amerika hancur dari dalam. Mereka akan senang melihat setiap negara Barat hancur dari dalam. Jadi kenapa kita membiarkan itu terjadi? Maaf, saya jadi ngomel di sini. Saya sangat marah tentang ini. Saya sangat marah karena kita punya orang-orang bodoh yang dimanfaatkan di Barat yang justru bersekongkol dengan orang-orang ini. Dan inilah juga alasan saya membenci kaum woke kanan. Mereka memfokuskan perhatian mereka pada orang Yahudi. Berapa banyak orang Yahudi di dunia? Saya rasa ada sekitar 6 juta orang Yahudi di Amerika. 1 juta tinggal di New York yang juga berpihak pada orang-orang ini. Kamu tahu, New York adalah salah satu negara bagian dan kota paling Yahudi di Amerika. Dan sama seperti kita punya orang-orang bodoh yang merasa sadar di Barat, orang kulit putih yang merasa sadar, begitu juga kita punya orang Yahudi yang merasa sadar. Mereka bersekongkol dengan orang-orang ini yang akan menyerang mereka begitu ada kesempatan pertama yang mereka dapatkan.
Saya rasa maksud saya adalah kamu tidak bisa membenci orang Yahudi. Seperti kelompok kanan yang sadar sosial membenci orang Yahudi karena alasan yang seharusnya mereka gunakan untuk membenci komunitas mereka sendiri juga. Karena di komunitas kulit putih juga ada orang-orang yang sadar sosial. Jadi jika ada orang-orang sadar sosial di antara Yahudi yang sangat liberal, sosialis, dan simpatisan Islam, maka hal yang sama juga ada di komunitas kulit putih. Jadi kenapa kalian menyalahkan orang Yahudi secara kolektif? Yahudi, Israel, negara Israel, inilah alasan saya mencintai Israel. Israel menghentikan orang-orang ini. Kamu pikir mereka akan berhenti kalau Israel jatuh? Kamu pikir mereka akan berkata, Amerika, kamu sudah meninggalkan cintamu, Israel. Sekarang kami akan meninggalkanmu. Sekarang kami tidak akan mencoba mengubah Amerika. Dengarkan para Islamis ini. Mereka secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai Islam masuk ke setiap rumah di Amerika. Apa maksud mereka dengan itu? Nabi mengatakan itu 1400 tahun yang lalu, bahwa Islam ada di sini untuk menguasai seluruh dunia. Tidak ada Muslim yang bisa beristirahat sampai setiap penghuni planet ini menjadi Muslim. Kita memiliki orang-orang bodoh yang dimanfaatkan ini, baik dari kiri maupun kanan yang terbangun. Jadi seringkali ketika orang meminta kita untuk menanggapi misalnya sebuah serangan kan, kalau kita melihat kembali secara historis kan, kamu tahu, banyak dari kita berasal dari tanah yang pernah dijajah. Tanah di mana perang sedang berlangsung kan? Kamu harus dideportasi ke tanah-tanah itu, dan aku akan mendesak Amerika untuk membom mereka lebih banyak lagi. Seringkali itu terjadi karena kebijakan ASEC atau kebijakan di Eropa. Jadi aku merasa kita bisa terhubung lewat hal itu, tapi juga ada anggapan bahwa kita harus meminta maaf atas serangan teror yang dilakukan oleh beberapa orang saja. Dan kemudian tidak ada permintaan maaf atau reparasi untuk genosida dan perbudakan, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang menurutku sangat tidak bisa diterima. Dia bahkan tidak bisa mengungkapkan pikirannya dengan jelas, karena mungkin di dalam benaknya dia sedang berpikir, apakah sebaiknya aku mengatakan itu atau tidak. Dia baru saja membenarkan 11 September dan membenarkan setiap serangan teroris, dan mengatakan bahwa kita tidak perlu meminta maaf atas itu karena semua itu dibenarkan akibat kebijakan Amerika. Dia baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk Senat Negara Bagian New York. Saya tidak bisa cukup menekankan hal ini. Tentang keseriusan hal ini, orang-orang ini akan membuat undang-undang di masa depan. Orang-orang ini Muslim Brotherhood Care yang bersimpati atau sejalan dengan Ikhwanul Muslimin secara terbuka. Para pembicara mereka telah secara terbuka mengatakan hal itu. Mereka sedang bekerja menuju tujuan di mana mereka akan memiliki 50 anggota Kongres pria dan wanita pada tahun 2028 atau 2030. Ini adalah tujuan yang telah dinyatakan. Dan sepertinya orang-orang Amerika ada di sana untuk membantu mereka. Oke, mari saya lanjutkan ke wanita berikutnya, wanita yang di sebelah kiri. Dari Elisa Avila Chevalier lahir di Florida dari orang tua yang berasal dari Republik Dominika atau Haiti. Ia masuk Islam, mengklaim bahwa Palestina adalah satu-satunya hal yang penting baginya. Jika itu satu-satunya hal yang penting baginya, mungkin kita harus mengirimnya ke Gaza. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kamu seharusnya melakukan itu. Tapi tentu saja kita tidak bisa melakukan itu karena kita punya hukum. Kita punya orang-orang woke yang berguna tapi bodoh yang tidak akan membiarkan kita melakukan itu. Dia secara terbuka membenci Amerika Serikat, menyebutnya sebagai negara yang memalukan, dan merupakan bagian dari organisasi yang menyerukan pemusnahannya. Dia secara aktif terlibat dengan sebuah organisasi yang menyerukan pembubaran total Amerika Serikat. Dia juga memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk Kongres di New York. Mari kita temui wanita anti-Amerika ini. Inilah dia. Kita semua berhak mendapatkan seorang wakil yang tidak dibeli oleh AIPAC, saya. Tapi dibeli oleh Ikhwanul Muslimin. Tidak masalah sama sekali. Saya juga satu-satunya muslim di keluarga saya. Saya masuk Islam 3 tahun yang lalu. Sebenarnya, saya bertemu dengan teman yang mendorong saya untuk melakukannya. Dia bertanya, kenapa kamu sudah berpuasa selama 4 tahun, tapi kamu belum mengucapkan syahadat? Dia ada di sini hari ini. Dan ketika dia menanyakan itu, saya pikir itu pertanyaan yang bagus. Dan saya berpikir untuk diri saya sendiri, kenapa saya belum mengambil langkah itu. Tapi yang membuat saya sadar adalah melihat bagaimana semua teman-teman saya yang datang untuk mengorganisir, yang muslim, hadir di ruang itu. Dan kasih sayang, cinta, serta semangat yang mereka miliki di ruang-ruang keadilan sosial inilah yang benar-benar mendorong saya untuk memeluk agama ini. Dan saya ingin memastikan bahwa kami mencerminkan hal itu, bahwa saya mencerminkan hal itu di setiap ruang yang saya masuki. Dan bahwa insya Allah jika kami berhasil masuk ke Kongres, kami juga akan mencerminkan hal itu di ruang-ruang kekuasaan.
Jadi kita sudah berurusan dengan Ilhan Omar dan Rashida Tlaib di Kongres. Akan ada wanita ini dan akan ada lebih banyak Muslim, lebih banyak anggota Kongres pria dan wanita, lebih banyak anggota Kongres Muslim di Kongres. Bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik? Orang-orang ini, sekali lagi, mereka tidak menyembunyikan siapa diri mereka, oke? Ini tidak seperti di film di mana kamu tahu wakil presiden bersekongkol melawan presiden dan CIA mengetahuinya dan sangat sulit untuk memahami motif mereka. Orang-orang ini telah menyiarkan pandangan mereka. Mereka sudah memberitahumu apa yang mereka inginkan. Dan sekali lagi, jika kamu masih berpikir bahwa orang-orang ini akan berhenti di Israel Palestina, maaf. Saya punya properti pinggir pantai di Afghanistan untuk saya jual kepadamu kalau kamu percaya itu. Mari kita lihat ini. Ini adalah wanita yang sama. Selamat warga daerah pemilihan New York 13. Anggota Kongres Anda berikutnya adalah pendiri sebuah organisasi yang menyerukan kematian bagi Amerika dan pemusnahan total peradaban Barat. Itu saja, pemusnahan total. Inilah siapa dia. Mark Makbar Amerika. Itulah CU Apartheid yang beragam. CUA kuat. Kami adalah orang Barat yang berjuang untuk pemusnahan total peradaban Barat. Kami berdiri sepenuhnya dalam solidaritas dengan setiap gerakan pembebasan di negara-negara selatan global. Intifada kami adalah intifada internasionalis. Kami berjuang tidak kurang dari pembebasan semua orang. Kami menolak setiap rezim genosida dan eugenika yang berusaha merendahkan martabat manusia dari mereka yang terjajah. Ketika fasisme yang tertanam dalam kesadaran Amerika menjadi semakin jelas dan tak terbantahkan, kami menjadi komunitas dan pembelajaran dari para militan di selatan global. Siapa para militan itu? ISIS, Taliban, Boko Haram. Mereka mencari petunjuk dari orang-orang yang telah berada di garis depan dalam perjuangan melawan tirani dan dominasi yang menjadi dasar tatanan dunia imperialis. Jika Amerika jatuh, semua kebaikan di dunia akan ikut jatuh. Saya tidak mengatakan ini dengan enteng. Saya tidak mengatakan bahwa ini hanya retorika saja. Saya tidak hanya mengatakannya karena terdengar bagus. Saya benar-benar meyakini hal itu. Sebutkan kepada saya era lain dalam sejarah manusia ketika kita memiliki kedamaian sebanyak ini. Ketika kita memiliki sebuah negara adidaya yang sebertanggung jawab ini. Memang tidak sempurna. Negara itu memang pernah melakukan kesalahan besar, oke? Tapi negara itu juga menghukum tentaranya sendiri karena melanggar hak asasi manusia. Sebutkan kepada saya era lain dalam sejarah manusia ketika hegemon global, ketika negara adidaya dunia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, walaupun sedikit saja. Tidak pernah ada. Sebutkan satu saja. Jika kamu hidup di Roma kuno dan kamu berkata, mati untuk Roma kuno, kamu pasti akan disalib. Bahkan di era terakhir peradaban manusia, bahkan saat Kekaisaran Inggris, coba katakan persetan dengan raja, atau mati untuk raja atau ratu atau siapapun yang berkuasa. Lihat apa yang terjadi padamu. Kita bisa mengatakan itu di Amerika, di depan Gedung Putih, kamu bisa membakar bendera Amerika dan tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku rasa ini tidak bisa dipertahankan. Beberapa nilai Amerika yang diperkenalkan oleh para pendiri bangsa seperti kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara adalah satu-satunya nilai Barat yang membedakan Barat dari setiap peradaban besar lainnya. Tiongkok juga memiliki gedung pencakar langit, kemajuan teknologi. Mereka juga sudah pergi ke bulan, mungkin bukan manusia, tapi mereka akan sampai ke sana. UEA dan Arab Saudi memiliki gedung pencakar langit yang tinggi. Mereka juga punya banyak uang. Tapi yang tidak dimiliki oleh negara-negara tersebut adalah kebebasan berbicara. Inilah mengapa kebebasan berbicara adalah landasan peradaban Barat. Tapi hal ini sedang dimanfaatkan untuk melawan Barat. Orang-orang yang saya tunjukkan tadi, mereka tidak setia pada Barat. Dan atas nama kebebasan berbicara, mereka bahkan bisa menduduki jabatan publik, jabatan politik. Anda harus segera menemukan solusi. Dan saya khawatir karena kebebasan berbicara yang dijamin konstitusi mungkin akan sedikit lebih sulit di Amerika untuk membatasi orang-orang ini dibandingkan di Inggris misalnya. Karena Inggris memiliki undang-undang ujaran kebencian. Dan mereka memang punya. Dan ini hanya soal waktu sampai kelompok sayap kanan mulai menggunakan undang-undang ujaran kebencian itu untuk melawan kaum kiri sinting yang sok woke dan para Islamis. Inggris memiliki ketentuan di mana Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan kewarganegaraan siapapun hanya dengan satu alasan ini, yaitu jika dianggap tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Itu saja, Anda tidak perlu memberikan penjelasan apapun. Dan jelas mereka menggunakan itu terhadap Shamima Begum yang merupakan seorang Islamis ISIS yang pergi ke Suriah untuk berperang demi ISIS. Dan dia masih terkatung-katung di sana.
Saya tahu itu hanya satu atau ada satu dua contoh saja, tapi entah kenapa Amerika tidak bisa melakukan itu. Karena ketentuan konstitusi, bahkan lebih sulit untuk menindak orang-orang seperti itu di Amerika. Jadi saya tidak tahu bagaimana orang Amerika akan mengatasi tantangan ini. Tapi begitu kita punya partai politik sayap kanan yang keras di Inggris, Anda bisa mencabut kewarganegaraan Inggris Muhammad Hijab. Dan Anda mulai melakukan ini 5 atau 6 kali kepada warga negara Inggris, mencabut kewarganegaraan mereka karena dianggap tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Lihat seberapa cepat budaya berubah. Akan ada masa-masa yang menarik. Tapi seperti yang saya katakan, Amerika punya senjata dan orang Amerika adalah patriot yang membawa senjata. Ada budaya koboi di sana. Jadi, negara sebesar dan sehebat Amerika, kamu tahu, semoga beruntung jika ingin menjatuhkannya. Tapi jangan berpikir bahwa Amerika itu tak terkalahkan juga. Jangan berpikir bahwa Amerika tidak bisa disakiti. Orang-orang ini ada di sini untuk menyakiti Amerika. Dan ya, kita akan membutuhkan lebih banyak Greg Abbott dan Randy Fine.